Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ikhwani ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Nikmat-nikmat berupa nikmat sehat, berupa nikmat rizki, berupa nikmat umur yang panjang dan barokah ini patut kita harus bersyukur kepada Allah, sehingga kita menjadi umat pilihan, menjadi hamba pilihan ketika kita bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya kelak di hari kiamat atau hari akhir. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, yang ketiga, khatib selalu mengingatkan kepada diri khatib dan kepada para jamaah sholat Jumat di Masjid Al-Insyirah Universitas PGRI negara ini, hendaknya selalu meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketakwaan yaitu menjalankan semua perintah Allah dan menjauhi segala larangannya, termasuk hari ini agar kita menjalankan perintah Allah dan termasuk menjalankan sunnah-sunnah Rasulullah. Di antaranya ketika berangkat ke masjid untuk sholat berjamaah atau sholat Jumat, memakai wangian, memotong kuku, kemudian mandi sunat Jumat. Ini bagian dari sunnah-sunnah Rasulullah yang dianjurkan kepada kita. Sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, Dzulhijjah sudah di ambang akhir. Minggu depan kita sudah memasuki bulan yang mulia, bulan Muharram, sehingga kita dituntut selalu untuk mawas diri, mempertebal iman, selalu mengucapkan la ilaha illallah. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, ada maqalah yang dinukil oleh Hujjatul Islam, yaitu Imam Ghazali dalam kitab Mishkatul Anwar. Beliau mengucapkan beberapa kata. Salah satu ba'dal ulama mengatakan di sana adalah ketika kita ingin selamat di dunia dan akhirat, ada 3 poin yang harus kita jalankan sesuai dengan perkataan dari Imam Ghazali. Yang pertama adalah salamatul jasad fi qillatit ta'am. Kalau jasad ini ingin selamat, fi qillatit ta'am, yaitu sedikit makan, katanya Imam Ghazali. Karena apa? Karena kelanjutannya, kata Imam Ghazali, lambung kita itu ada 3 unsur. Sepertiga unsur adalah makanan, sepertiga unsur adalah
nafas kita. Sepertiga unsur adalah air. Ketika kita banyak makan, maka kita malas untuk beribadah, malas untuk belajar, malas untuk beraktivitas. Ketika kita terlalu banyak air, maka itu bagus karena mengakibatkan metabolisme di tubuh kita kuat. Kemudian menurut Imam Hanafi, dalam kitabnya dikatakan boleh kita ini memperbanyak makan. Kalau Imam Ghazali, kita dianjurkan untuk sedikit makan supaya kita selamat. Imam Hanafi berbeda. Imam Hanafi dikatakan boleh kita memperbanyak makan asal untuk menghormati tamu. Ketika menghormati tamu, maka kita boleh makan banyak, kan supaya tamu yang kita hormati itu juga makan. Kemudian saya ingat ini masyhur di pondok dulu, di pondok pesantren Sukiri, ada makalah dari Khalil Nawawi. Kata-katanya begini, nah, kalau ingin sukses, tirakatmu itu adalah ketika kamu makan sebelum kenyang, maka berhentilah. Ini seiring dengan perkataan dari Imam Ghazali ini, bahwa ketika kita ingin menjadi orang selamat, maka sedikitlah makan. Kemudian Imam Ghazali mengatakan di dalam kitab Mishkatul Anwarnya, yang kedua adalah salamatur ruh fi illatil athar, supaya ruh jasad, ruh yang melekat di jasad ini selamat, maka fi illatil athar, sedikit dosa. Kalau kita hitung-hitungan setiap hari berapa dosa yang kita lakukan, ini membuat jasad ruh kita tidak selamat. Di dalam kitab Jawahirul Kalamiyah dikatakan di sana, ketika kita itu meninggal, jasad kita dikuburkan oleh keluarga dan sanak famili kita. Kemudian setelah itu kita ditinggalkan, maka dua malaikat akan datang menanyakan kepada kita, supaya jasad ini bisa menjawab atas pertanggungjawaban kita. Maka jasad kita ini, ruhnya didatangkan lagi dan dimasukkan ke jasadnya. Kemudian maka malaikat menanyakan, man rabbuka, man nabiyuka, dan seterusnya. Ini merupakan hal-hal yang ditanyakan ketika ruh ini sudah bisa, maka akan dikembalikan dan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dunia selama ini. Sehingga kata Imam Ghazali, persedikit atau cegah dari perbuatan dosa. Kemudian yang ketiga, kata Imam Ghazali, wasalamatul fi sholati ala khairil anam, supaya di dunia ini selamat, maka memperbanyak membaca sholawat. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hidup umur kita ini tidak panjang, hanya tinggal hitungan. Apalagi yang sudah 50 tahun ke atas harus sudah mempersiapkan. Tidak itu juga, yang muda juga harus mempersiapkan supaya selamat di dunia ini. Kata Imam Ghazali, salamatul supaya selamat kita di dunia, maka harus memperbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita tidak boleh kalah dengan Allah dan malaikatnya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, bahwa Allah dan malaikat berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita harapkan kelak di hari akhir.
Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, hidup yang sebentar ini supaya kita selamat 3 poin dari Imam Ghazali, yaitu jangan banyak makan, jangan banyak dosa, dan memperbanyak sholawat dan banyak istighfar. Itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan manfaat dan barokah. Wa asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad. Alhamdulillah hamdan kama amar, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu liman jahada bihi wa kafar, wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul insi wal bashar. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi man qasarat aynun bi nadharin wa udhun bi khabar. Amma ba'd, fa ya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa la fawahisha ma dhahara wa ma batan. وحافظوا على الطاعة وحضور الجمعة والجماعة واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال تعالى ولم يزل قائلا عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم رض عن الخلفاء الراشدين الذين قضوا بالحق وكانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الستة المتممين للأشهر الكرام وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين وعن التابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا تجعل لأحد منهم في قلوبنا ظلاما ونجنا من أهوال يوم القيامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين واعل كلمة إلى يوم الدين. اللهم آمنا في دورنا واصلح ولاة أمورنا واجعل اللهم ولايتنا في من خافك واتقاك. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واهب العطية. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا. اللهم ادفع عنا الغلا والوباء والربا والزنا والسلاسل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا إندونيسيا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم واسألوا بفضله يعطكم ولذكر الله عز وجل أكبر.